Selamat pagi, salam Lovers. Pagi gue bikin VT. Pagi ini langsung kita bahas pertanyaan kawan kita, nggak terlalu panjang lebar ya. Kawan kita ini bertanya, Bang, gue punya piyik 6. Lar piyik 6 itu merpati bahan, tapi udah rajin ngolong Bang di piyik 6 Bang. Kalau udah rajin ngolong, berarti ini burung antara sudah setengah jalan, ataupun bahkan sudah start. Itu target kita, pemikiran kita ya. Piyik yang terlalu muda sudah bisa ngolong, itu ada unsur positif dan negatifnya Bang. Jadi di sini kita bahas, kita curhatin biar nggak terjadi lagi untuk untuk kedepannya bagi teman-teman yang memang hobi ngelatih piyik terlalu muda dengan ambisi yang bener-bener wah gitu, dengan niatan biar berpati bahannya cepat jadi, tapi ujung-ujungnya nanti setelah rampas zong, apa yang harus kawan kita lakukan? Karena dia bilang mau diteruskan atau enggak. Nah, di sini kita curhatin dikit. Semoga bermanfaat video kita pagi. Selamat pagi, salam merpati lovers. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, and komennya. Terima kasih banyak. Pokoknya untuk yang udah bantu jawab juga terima kasih banyak. Langsung saja, itu ayam berisik nggak usah nggak usah digubris. Kita fokus ke pembahasan aja. Langsung kita fokus ke opening, yang dimana siapapun yang punya piyik lar 6, lar 5, lar 4 mungkin terlalu muda, itu sudah rajin ngolong, sudah setengah jalan, sudah terbang sampai start, udah rajin ngolong ya, udah tinggi stabil, itu mau dilanjutin apa enggak latihan? Gondrong rambut gua guys, makanya gua males kalau nggak pakai topi. Nah, lanjut ya, kita mau ngelanjut merpati bahan tersebut atau enggak, atau memang dibiarkan terus diterbangin di start biar ngelatih ngolong, kebiasaan nanti setelah rampas dia bakalan sudah kunci kolong, sudah positif jadi player enak, atau bahkan diberhentikan latihannya, atau boleh dilatih lagi tapi nggak terlalu sering, bahkan jangan ditarik ngolong dulu. Banyak pendapat di luar sana, ada yang bilang merpati semakin muda dilatih semakin bagus seperti atlet katanya. Tapi ada juga yang berpendapat terlalu muda itu kalau kita melatih merpati bahan itu bakalan ngempos atau kehilangan tenaga setelah rampas. Dan saya berpegang pada pendirian yang kedua, yang dimana ngelatih merpati bahan terlalu muda dengan cara terlalu dipaksa itu pasti setelah rampasnya ngempos Bang, kehilangan tenaga. Jadi bukan berarti misalkan dia di lar 6 dia ngolong terus, kita latih sampai setelah dia rampas dia nggak ngolong, enggak Bang. Piyik itu memorinya kosong. Kalau dia udah beberapa kali ngolong, yang penting jangan sampai digagalin dia nggak ngolong terus, dia kebiasaan ngolong. Tapi kalau terlalu muda efeknya ke tenaga. Bahkan udah sering saya angkat VT ini di beberapa, mungkin setahun yang lalu lah ya VT ini ya. Lar 6, lar 5, lar 4, nggak semua merpati yang lar segitu bisa rajin ngolong, bisa bertahan tenaganya sampai setelah rampas piyik. Biasanya rampasan piyik itu dia bakalan kehabisan tenaga. Memang ya sebelum rampas piyik lar 6, lar 5, lar 4, lar 3, lar 2, lar 1 itu enak. Biasanya gitu karena kita ngelatihnya terlalu muda di lar 6. Enak, tapi setelah rampas Bang, bukannya nggak ngolong, tetap rajin ngolong, tetapi lama-kelamaan tenaganya berkurang. Kalau tenaga udah berkurang, bukannya nggak mau tinggi, tapi CC penyelesaian akhir sampai bawah yang berkurang. Jadi hilang CC-nya atau berkurang, loss atasnya juga hilang atau berkurang, itu yang sering dialami. Bahkan saya sering banget dulu ngalamin saking begonya saya. Bukan berarti saya sekarang pinter, nggak juga. Ini kan cuma sekedar curhatan kita, biar nggak terjadi lagi kesalahan yang sama. Jadi saran untuk kawan kita ini, kalau memang sudah terlanjur ngolong di lar 6, lar 5, itu sebaiknya bukannya diberhentikan latihannya. Ya, bukan. Tetap dilatih, tapi durasi pelatihannya dikurangi, terus jangan ditarik ngolong dulu. Jalur treknya jangan terlalu jauh.
jalur treknya dikurangin. Misalkan sudah sampai 500 meter atau sudah sampai start, itu dikurangin bang, lobnya cukup 100 meter aja, dan ngelatihnya pun jarang-jarang. Yang penting perawatannya tetap wajib. Memang banyak juga ada sebagian lar 5 dilatih udah ngolong, beres rampas, nanti tetap stabil, tenaganya tetap masih ada, bahkan lebih bagus ada. Bahkan yang kita sebut legenda kayak QQ itu jadinya di lar 4 kalau nggak salah, jadinya di lar 4 podium itu dia lar 4, lar 3 kalau nggak salah itu. Ada ya, jadi bukan menutup kemungkinan nggak ada, tetap ada yang jadi sampai nanti awet, tapi jarang-jarang bos. Kemungkinan 80%-nya kehabisan tenaga kalau terlalu muda ngelatih rampas piyiknya atau ngelatih saat piyiknya. 20%-nya kemungkinan hanya merpati-merpati pilihan yang fenotipnya jelas, genetiknya jelas, yang perawatannya jelas setiap harinya, kemungkinan bisa awet setelah rampas piyik, tenaganya bakalan bertambah atau stabil. Tapi kalau untuk kita misalkan yang jarang-jarang peduli dengan perawatan, cuma sekedar makan jagung, beras merah, vitamin nggak terlalu diperluin, suplemen atau jamu nggak terlalu diperluin, ya biasanya gitu setelah rampas piyik itu kehabisan tenaga. Saya sering bahkan dulu sengaja saya paksa, saya bangga gitu, piyik udah jadi rajin nolong, udah start di 3 lapak, di 2 lapak, lar 5 udah hafal 3 lapak, bangga. Tapi setelah itu giliran ditanya kawan, mana piyik yang waktu itu jadi? Dan nggak bisa dimainin lagi, nggak tahu karena cc-nya berkurang. Apa yang lo banggain setelah rampas piyik? Nggak ada. Yang ada apa? Orang lapangan pada nyengir ngetawain lo bang. Seriusan, karena gue dulu juga gitu. Tahu sendiri kan di lapangan itu kita harus tebal kuping. Banyak hinaan, banyak cacian, banyak omongan belakang, banyak orang munafiknya. Kebanyakan gitu. Berarti untuk kawan kita kali ini, latih boleh, durasi latihan dikurangin, nggak perlu tiap hari, yang penting fokus ke betina aja dulu. Karena udah ngelihat kan, merpatinya rajin ngolong, berarti mentalnya udah bagus. Fokusin ke betina, fokusin ke tenaga, perawatan, latihan ke tenaga, nggak perlu trek jarak jauh. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan diberhentiin, woi nanti aja deh kalau gitu diberhentiin vakum, nanti kalau vakum lagi nol lagi bang, gitu loh. Latih aja nggak apa-apa, nanti kan sekedarnya dari lar 6, 5, 4, 3, 2, latih sekedarnya aja, sesempat waktunya aja, tetapi tahap penjemuran, tahap perawatan itu wajib. Dan sekedar saran saya, kalau memang merpati piyik kayak gitu udah jadi, jangan pernah dimasukin suplemen apapun. Suplemen apapun nggak boleh, tapi kalau sekedar jamu-jamu penunjang kesehatan kesehariannya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau suplemen jangan, karena semakin muda merpati itu mengkonsumsi suplemen, biasanya efek ketergantungannya itu lebih parah seriusan. Kalau memang setelah rampas piyik dia dirubah suplemennya atau diganti bahkan nggak diberikan, jalan arah bagus seriusan. Pusing nanti malah, bang tolong dong penawar buat suplemen, suplemen ini susah bang. Bukannya nggak mau bongkar, susah. Bukannya nggak ada gitu. Jadi kita sendiri sebagai owner, kita yang tahu pemilik karakter merpati kita ini gimana gitu, maunya itu gimana, cocoknya suplemen atau jamu apa gitu loh. Itu yang harus dipahamin. Jadi jangan sembarangan, jangan ikut kata orang. Dengar pesan saya, jangan ikut kata orang yang katanya masih piyik lar 6, 5, 4, 3, 2, 1 udah dijejelin suplemen. Jangan. Setelah rampas piyik, memang kalau memang sudah itu dijadikan player, sudah positif jadi player kinerjanya, baru boleh dikasih suplemen. Tapi kalau masih belum dibilang positif jadi player 100%, jangan pernah dikasih suplemen. Itu pesan yang paling penting. Selalu saya ingatkan ya, jangan mengulangi kesalahan yang sering saya buat dulu. Tapi VT ini untuk kita berbagi pengalaman, supaya kesalahan itu nggak kita ulang lagi. Bukan merasa sok benar, tapi saling berbagi pengalaman. Jangan melakukan yang salah, berarti ada jalan keluar. Dan VT kali ini saya rasa cukup untuk pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kawan kita, untuk saya pribadi, untuk kawan-kawan kita semua yang lagi ngelatih piyik. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.